Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Sindang Sari akan mempresentasikan mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Dengan anggota kelompok yaitu Agit Nofirianji, Ika Komariah, Muhammad Rahman Kamil, Nadia Alfiani Fitriah, Rita Nuraini, dan Siti Humaira Zahra. Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan kami memaparkan terlebih dahulu perbedaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Menurut jurnal yang kami baca, dari fokus pembelajarannya, pembelajaran langsung itu lebih menitik beratkan pada proses transfer pengetahuan dan bukan proses konstruksi pengetahuan. Hal ini dilihat pada proses pemberian informasi yang hanya dilakukan oleh guru melalui metode ceramah dan menempatkan siswa sebagai pendengar informasi yang pasif. Untuk pembelajaran terbimbing, menekankan pada aktivitas siswa yang secara aktif menggali pengetahuannya sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang telah dimilikinya. Kriteria berikutnya yaitu aktivitas guru dan peserta didik. Pada pembelajaran langsung, pembelajaran dengan model pengajaran langsung, guru cenderung menggunakan kontrol proses pembelajaran dengan aktif, sementara peserta didik relatif pasif, menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Peran guru sangat dominan, sedangkan peserta didik tidak terlalu banyak berperan. Misalnya, guru yang berdiferensiasi menjelaskan, mendemonstrasikan, menyimpulkan, menerapkan prinsip-prinsip, memberikan tugas. Peserta didik mendengarkan, menjelaskan, dan mengerjakan tugas-tugas sesuai instruksi guru. Pembelajaran terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang tidak lagi sebagai objek belajar yang hanya menerima pengetahuan dari guru. Selain itu, inquiry terbimbing memberikan kesempatan berpikir bagi siswa dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa, sehingga efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, rasa ingin tahu siswa yang tinggi dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kriteria langkah pembelajaran. Pada pembelajaran langsung terdapat 5 fase, yaitu fase yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, orientasi. Fase kedua, demonstrasi atau presentasi. Fase ketiga, latihan terbimbing. Fase keempat, mengecek pemahaman peserta didik dan memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik. Fase kelima yaitu latihan mandiri. Sedangkan dalam pembelajaran terbimbing, model pembelajaran inquiry terbimbing terdiri dari 6 fase, yaitu fase yang pertama menyajikan pertanyaan atau masalah, fase kedua membuat hipotesis, fase ketiga merancang percobaan, fase keempat melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, fase kelima mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang fase terakhir membuat kesimpulan. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kegiatan B lebih sering kami lakukan karena dalam teori konstruktivisme bahwa manusia yang ingin belajar atau ingin mengembangkan kemampuan serta kebutuhannya perlu dengan bantuan bimbingan dan fasilitas dari orang lain. Dalam pendidikan perlunya membimbing peserta didik karena untuk memaksimalkan perkembangan. Seharusnya peserta didik bekerja dengan teman yang lebih terampil ataupun guru yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Pada abad ke-21, bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat banyak. Oleh karena itu, siswa abad ke-21 dituntut untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka terapkan dalam konteks dunia modern yang terus berubah. Salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk merujuk kepada keterampilan ini adalah 6C, yang mencakup keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kecerdasan karakter, dan keterampilan teknologi. Tuntutan ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang siap menghadapi tantangan global,
memperkuat ekonomi dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca tersebut, maka kegiatan B yaitu pembelajaran terbimbing lebih cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian. Karena pembelajaran terbimbing memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemandirian dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan peserta didik kekinian yang harus siap menghadapi tantangan yang kompleks. Sementara kegiatan A yaitu pembelajaran langsung cenderung lebih membatasi pada penerimaan informasi yang sudah ada tanpa memungkinkan mengeksplorasi atau refleksi yang mendalam dan kurang memenuhi kebutuhan peserta didik modern yang membutuhkan keterampilan yang lebih luas dalam memproses dan menganalisis informasi.